Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 13 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hati kami untuk membasmi dan membersihkan jaring-jaring dosa dari kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Octavia Sagala. Kepada Ibu Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan pagi kita hari ini 13 Juni 2025 berjudul Jaringan Dosa yang Rumit. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Penjelasannya, jarang sekali satu dosa berdiri sendiri atau dibatasi dalam rentang pelanggaran terhadap satu perintah atau satu larangan hukum moral. Selalu ada komplikasi ketidaktaatan yang membawa hati nurani yang menyimpang ke dalam keterjeratan yang lebih dalam dengan memasuki godaan yang lebih besar dan berbuat dosa semakin banyak. Hati yang tidak sepenuhnya diserahkan kepada kendali Yesus Kristus memiliki pintu yang terbuka bagi setan untuk masuk. Dan penipu ulung menenun di sekitar jiwa permintaan maaf yang cerdik dalam melaksanakan tujuan-tujuannya yang tersembunyi dari kejahatan. Semua alasan dan kepura-puraan ini terlihat oleh Tuhan, dan seperti jaring laba-laba di matanya yang tidak pernah tertidur atau terlelap. Oh, betapa mudahnya jiwa manusia menemukan alasan-alasan yang buruk dan menyedihkan untuk menipu dan menutupi jalan kejahatannya sendiri yang dikejarnya. Ada hakim yang tepat yang menimbang tindakan. Dia tidak dapat ditipu. Dia juga tidak dapat dipermainkan. Suatu hari dia akan mencopot penutupnya, menyingkapkan hati nurani, dan menyapu bersih alasan-alasan ini seperti asap. Tuhan Allah memiliki saksi untuk setiap transaksi. Teguran Elisa kepada Gehazi ketika ia menyangkal telah pergi mengikuti Naaman adalah
"Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Kemudian teguran keras datang yang menunjukkan bahwa ia mengetahui segalanya. "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Tuhan telah mengungkapkan seluruh masalah itu. Wawancara dengan Naaman, kejadian-kejadian terkecil dari kejadian itu disajikan dengan akurat di hadapannya. Oh, cara kerja kuasa kegelapan begitu menipu. Elisa menyingkapkan kepada Gehazi apa yang ada dalam hatinya, dan bahwa ia akan memperkaya dirinya dengan harta duniawi dari Naaman. Ada seorang yang seharusnya menjadi pembawa panji dalam pasukan Tuhan, tetapi melalui godaan setan, tindakannya menjadi batu sandungan bagi Naaman, yang pikirannya telah diterangi oleh terang yang luar biasa dan ia cenderung kepada kebenaran untuk melayani Allah yang hidup. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta. Tuhan memanggilmu untuk mencari nasihatnya, untuk setia kepada jiwamu sendiri dan kepada Allah, dan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan dirimu dan anak-anakmu dari jerat-jerat setan. Dikutip dari Letter 22 tahun 1893. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Ibu Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan apa yang Alkitab sampaikan tentang dosa. Kejadian 4 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Setelah membunuh, Kain berdusta. Kemudian 2 Samuel 11 ayat 4 dan 15 berkata, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Setelah Daud berzina, dia membunuh. Inilah yang Roh Nubuat katakan dalam Signs of the Times tanggal 16 Desember tahun 1886, paragraf 14. Benarlah bahwa satu dosa menuntun kepada dosa lainnya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 171, paragraf 2. Jarang sekali satu dosa berdiri sendiri atau dibatasi dalam rentang pelanggaran terhadap satu perintah atau satu larangan hukum moral. Selalu ada komplikasi ketidaktaatan yang membawa hati nurani yang menyimpang ke dalam keterjeratan yang lebih dalam dengan memasuki godaan yang lebih besar dan berbuat dosa semakin banyak. Demikianlah yang terjadi kepada Gehazi. Satu dosa menuntun kepada dosa lainnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 20 dan 25. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Gehazi mengingini dan kemudian berdusta.
Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 165 tahun 1901 paragraf 4. Semua dosa adalah mementingkan diri. Dosa pertama setan adalah mementingkan diri. Renungkan saudaraku dalam Tuhan. Semua dosa yang telah kita lakukan adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Saat kita melanggar hukum, maka itu artinya kita menuruti kehendak diri sendiri dan menentang kehendak Allah. Dan bila kita mementingkan diri sendiri, segala cara kita lakukan untuk mendapatkan yang kita mau. Itulah sebabnya satu dosa menuntun kepada dosa yang lain. Mengapa Gehazi menerima hukuman yang berat? Sebab dia telah menjadi batu sandungan kepada Naaman. Roh Nubuat berkata dalam Prophets and Kings halaman 252 paragraf 1. Sungguh serius pelajaran yang diajarkan oleh pengalaman ini kepada seseorang yang telah diberi hak istimewa yang tinggi dan suci. Tindakan Gehazi sedemikian rupa sehingga menempatkan batu sandungan di jalan Naaman, yang pikirannya telah memancarkan terang yang luar biasa dan yang cenderung melayani Allah yang hidup. Tidak ada maaf untuk penipuan yang dilakukan Gehazi. Gehazi telah terjerat dalam jaring dosa. Gehazi pikir dia dapat menipu Elisa, tetapi Tuhan Allah melihat apa yang Gehazi lakukan dan memberitahukan kepada Elisa apa yang Gehazi sampaikan kepada Naaman. Gehazi mempunyai hak istimewa dan tinggi untuk menjadi bujang Elisa, tetapi dia sia-siakan hanya oleh kepentingan dirinya sendiri, yang adalah akar semua dosa. Oleh karena itu, Gehazi kena kusta, sebab kusta adalah lambang dosa. Patriarchs and Prophets halaman 81 paragraf 2 berkata, dosa menyebar di bumi bagaikan penyakit kusta yang mematikan. Karenanya, siapakah yang dapat sembuhkan kita dari penyakit kusta yang mematikan ini? Siapakah yang dapat bersihkan kita dari jaring dosa yang membinasakan? Yesus tentunya. Manuskrip 70 tahun 1903 paragraf 5 berkata, semua pendosa tidak dapat melenyapkan dosa dengan kekuatan sendiri. Untuk mencapai hal ini, ia harus mencari kuasa yang lebih tinggi. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Kristus sendiri yang mempunyai kuasa membersihkan hati. Hanya Yesus yang dapat sembuhkan kita dari sakit kusta rohani. Hanya Yesus yang dapat bersihkan jaring-jaring dosa dari dalam kehidupan kita. Sebab hanya Yesus satu-satunya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Dan Yesus bekerja dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, yaitu bahwa satu dosa menuntun kepada dosa lainnya. Sebab dosa adalah mementingkan diri sendiri, karenanya kami akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang kami mau. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, agar Kristus masuk, membersihkan hati kami dari semua jaring dosa, dan melayakkan kami untuk menjadi orang benar di hadapan-Mu ya Bapa, yang hari demi hari bertumbuh semakin serupa dengan anak-Mu. Dan pada akhirnya, saat Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.